Suyun berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, kamu bisa pergi. Tapi hati-hati, itu aneh, aku penasaran di mana Dai Luoli? Dia sudah pergi untuk waktu yang lama." Huo Yuhao berkata, dia menyebut Duk sebelum ini. Mungkinkah dia pergi mencari Duk? Mungkin dia tidak tahan lagi dengan kesepian di sini. Suyun tertegun sejenak. Dan dia tidak mengajakmu? Huo Yuhao memaksa tertawa dan menjawab, mungkin dia takut dengan pemukulan aku? Wajah Suyun menjadi sedikit aneh. Tapi dia tampaknya membaik sangat cepat baru-baru ini. Huo Yuhao mendongak, dan seringai nakal muncul di sudut mulutnya. Kenapa? Kamu mau mencoba? Tidak. Seru Suyun hampir seketika. Tidak perlu menyebutkan dipukuli seperti Dai Luoli. Perutnya masih berdenyut-denyut menyakitkan ketika dia ingat Huo Yuhao meninju perutnya. Huo Yuhao mengangkat bahu. Dia terdengar sedikit kecewa ketika dia berkata, jika kamu mau berpartisipasi, aku yakin dia akan bekerja lebih keras lagi. Aku akan pergi sekarang, dan jika dia kembali, pastikan dia tidak pergi kemanapun. Dia mulai berjalan lebih cepat saat berbicara, dan berlari ke satu sisi sebelum dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Penjaga pribadi Suyun mengikuti di belakangnya, dan bingung tentang apa yang dia lakukan. Tetapi Suyun tidak mengatakan apa-apa, jadi tentu saja tidak ada dari mereka yang berani bertanya. Huo Yuhao menggunakan imitasi untuk bergabung ke langit malam, dan terbang menuju pegunungan Mingdou. Dia berpikir sendiri ketika dia terbang, aku belum lama kembali, dan sekarang aku akan kembali, sungguh merepotkan. Aku bertanya-tanya apa yang akan dicapai Duk Macan Putih dengan serangan balik ini? Huo Yuhao mengulurkan deteksi spiritualnya seperti jaring ke segala arah saat dia naik ke langit, dan dengan cepat menemukan pasukan besar Duk Macan Putih bergerak maju di tanah. Kekaisaran Bintang Luo telah mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Namun, dia hanya bisa melihat legiun yang dibentuk oleh tentara normal pada saat ini. Menurut apa yang dikatakan Suyun padanya, 8 dari 10 legiun master besar jiwa Star Luo Empire telah mencapai perbatasan barat mereka di bawah perintah Putri Jiu Jiu. Huo Yuhao berpikir dalam hati, mereka seharusnya berada jauh di depan orang lain, karena tentara normal hanya akan dibantai jika mereka melawan alat jiwa. Tapi bisakah penguasa jiwa Kekaisaran Bintang Luo menerobos pertahanan Kekaisaran Sanmun? Huo Yuhao masih berpikir untuk dirinya sendiri ketika sebuah tempat di pegunungan Mingdou di depan tiba-tiba bersinar, dan bercak-bercak besar cahaya berkedip-kedip lagi dan lagi. Pertempuran sudah dimulai? Huo Yuhao merenung dengan tenang sejenak sebelum mengambil langkahnya sekali lagi. Dia tidak terbang langsung ke tempat pertempuran itu terjadi, sebaliknya mengambil jalan memutar, dan melanjutkan menuju tepi medan perang. Huo Yuhao tidak yakin berapa banyak kekuatan yang telah diinvestasikan kedua belah pihak dalam pertempuran sekuat ini. Dia mungkin akan diperlakukan sebagai musuh oleh kedua pasukan jika dia berani maju ke depan dan ditemukan. Kilatan menjadi semakin jelas saat dia mendekat. Selain itu, sebagian besar dari kilatan-kilatan itu berkedip-kedip di langit, dan lampu-lampu yang kuat dilepaskan secara terus-menerus ketika sinar cahaya mengalir dan beredar di langit. Huo Yuhao tiba di tujuannya dalam 15 menit. Dia dengan hati-hati menjangkau dengan deteksi spiritualnya, menyapu ke arah medan perang. Bagian paling intens dari pertempuran itu terjadi di langit. Sinar yang tak terhitung jumlahnya dari sinar jiwa dan meriam jiwa melenggang ke kiri dan ke kanan di udara, dan sebagian besar badai energi menyapu langit. Huo Yuhao bisa menjangkau dengan deteksi spiritualnya, dan hanya mengamati pertempuran dari jauh. Kalau tidak, ia berisiko terkoyak. Pertempuran ini jelas merupakan satu di antara ribuan guru jiwa dan insinyur jiwa. Tontonan yang begitu luas dapat dikatakan mewakili kontes antara kekuatan terkuat dan paling top di seluruh benua. Huo Yuhao terus mengamati dari kejauhan saat dia dengan hati-hati mendekati pegunungan Mingdou dari satu sisi. Dia bisa melihat dengan lebih jelas jika dia lebih dekat, dan dia sudah membuka mata nasibnya sepenuhnya untuk mengurangi gangguan yang ditimbulkan oleh undulasi kekuatan jiwa yang kuat. Ketakjuban secara bertahap muncul di mata Huo Yuhao. Pertahanan Kekaisaran Sanmun yang telah mereka sebarkan di pegunungan Mingdou benar-benar mengejutkannya. Huo Yuhao hanya bisa melihat sedikit ketika dia mengamati pertempuran sebelumnya. Namun, karena dia mengamati dari jauh, dan bahkan ketika tidak ada gelombang kekuatan jiwa dari alat jiwa, dia tidak mungkin melihat semuanya. Pada saat ini, kekuatan alat jiwa berada di layar penuh, dan Huo Yuhao bisa melihat lebih dari 3.000 titik serangan terus-menerus menyala. Titik-titik serangan ini terutama terdiri dari meriam jiwa, dengan sinar jiwa mendukung mereka. Sinar jiwa jauh lebih akurat daripada meriam jiwa, dan mereka mudah disesuaikan dan jauh lebih tajam. Namun,
Jangkauan mereka tidak bisa dibandingkan dengan meriam jiwa, dan kedua senjata memiliki kelebihan mereka sendiri dan saling melengkapi satu sama lain. Meriam jiwa bertanggung jawab untuk membombardir dari kejauhan, sementara volume sinar jiwa menyapu secara horizontal pada setiap master jiwa yang berhasil menembus dalam area tertentu. Kekaisaran Sun Moon sebenarnya telah menyiapkan begitu banyak alat jiwa di pegunungan Mingdou. Mungkin ada lebih banyak alat jiwa di pegunungan Mingdou daripada setiap alat jiwa tunggal dalam 3 kerajaan Douluo yang ditambahkan bersama-sama. Huo Yuhao merasa beruntung. Jika dia tidak memicu ledakan di gudang besar itu, mungkin akan ada 2 kali lebih banyak alat jiwa di sini hari ini. Ada begitu banyak alat jiwa, dan tentu saja, ada banyak insinyur jiwa yang mengendalikannya. Kekaisaran Sun Moon benar-benar telah membuat persiapan yang cukup. Dengan dukungan botol susu yang disegel, bahkan insinyur jiwa tingkat rendah pun dapat melepaskan kekuatan alat jiwa tingkat menengah. Mereka dapat terus mengoperasikan alat jiwa tingkat tinggi selama ada cukup botol susu, dan kemampuan destruktif dan ofensif mereka secara alami meningkat secara eksponensial. Kisaran Gunung Mingdou seperti landak raksasa saat ini. Landak, ini terus meluruskan tusukannya, dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Huo Yuhao menemukan pada saat yang sama bahwa alat-alat jiwa pengintai udara di udara ternyata telah ditarik di dalam area yang bisa dilindungi oleh senjata Mingdou Mountain Range. Alat jiwa ini masih melakukan tugas pengintaian mereka, kecuali area cakupan mereka lebih kecil dari sebelumnya. Adapun apakah ada alat jiwa pengawasan udara ketinggian tinggi jauh lebih tinggi di langit, Huo Yuhao tidak bisa mendeteksi apapun untuk saat ini. Dia harus berkonsentrasi dan menyapu wilayah demi wilayah pada ketinggian seperti itu, dan dia saat ini tidak punya waktu untuk itu. Melindungi dirinya sendiri dan memastikan bahwa dia tidak ditemukan lebih penting sekarang. Pertahanan Kekaisaran Sun Moon sangat ketat dan ketat, tetapi strategi dan taktik pertempuran Star Luo Empire juga sangat tepat. Kekaisaran Bintang Luo telah memobilisasi setidaknya 5.000 tuan jiwa kali ini, tetapi ada kurang dari 500 orang yang berpartisipasi dalam serangan ini. Namun, bahkan yang paling lemah dari guru jiwa ini adalah Sage Jiwa. 500 orang bijak jiwa, kekuatan menakutkan macam apa itu? Jika pertarungan ini adalah 1 lawan 1, bahkan jika ada 3 kali lebih banyak insinyur jiwa kelas 7 di area tertentu, para insinyur jiwa itu tidak akan cocok dengan Sage Jiwa ini. Sebagian besar guru jiwa tidak dapat diancam oleh alat-alat jiwa biasa dan biasa setelah mereka menjadi jiwa Sage, dan hanya alat jiwa yang sangat kuat, atau banyak alat jiwa yang dilatih pada mereka pada saat yang sama, bisa melukai mereka. Selain itu, para penguasa jiwa ini tidak secara membabi buta melakukan penyerangan. Sebagai gantinya, mereka menyerang dalam penyelidikan, menghabiskan persediaan botol susu Kekaisaran Sun Moon ketika mereka menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Ini tidak diragukan lagi metode pertempuran terbaik. Penguasa jiwa menjatuhkan lawan mereka terus-menerus, sementara mereka mengandalkan kekuatan mereka sebagai jiwa Sage untuk meminimalkan konsumsi mereka sendiri sebanyak mungkin. Jika ini dibiarkan berlanjut, saatnya akan tiba ketika para insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon tidak akan bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, para master jiwa juga akan meluncurkan serangan mendadak pada alat jiwa pengintai udara di langit. Masing-masing dari hal-hal yang dihancurkan ini akan mengurangi sedikit visi Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao tidak perlu menebak bahwa Duk Harimau Putih dan Putri Jiu-Jiu telah menemukan dari serangan mereka yang menyelidik bahwa dugaan Dai Luoli benar. Kekaisaran Sun Moon tidak mengirim pasukan mereka ke perbatasan Star Luo Empire, dan hanya mengambil pegunungan Mingdou, yang kemudian mereka bangun kembali menjadi front pertahanan. Dalam hal itu, karena Kekaisaran Matahari Bulan telah membuat langkah mereka, apa target utama mereka? Tidak ada pertanyaan bahwa Kekaisaran Bulan Matahari sedang menuju Kekaisaran Jiwa Surgawi. Yang bisa dilakukan Kekaisaran Bintang Luo sekarang adalah berusaha memecahkan kuncian Sun Moon Empire di Mingdou Mountain Range. Setelah itu, Kekaisaran Luo Star dapat secara langsung mengancam wilayah Kekaisaran Sun Moon sendiri dalam upaya untuk mengurangi tekanan pada Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kekaisaran Matahari Bulan mungkin telah meramalkan ini, kecuali mereka mungkin tidak menduga bahwa reaksi Kekaisaran Bintang Luo akan secepat ini. Namun, berdasarkan seberapa kuat pertahanan Sun Moon Empire terlihat, mereka telah mengerahkan setidaknya 3 legiun insinyur jiwa untuk mempertahankan pegunungan. Pada saat yang sama, mereka juga mengerahkan sejumlah besar insinyur jiwa tingkat rendah untuk mendukung pasukan itu. Mereka juga menggunakan topografi pegunungan Mingdou, dan Kekaisaran Luo Star menghadapi tantangan yang cukup besar jika mereka benar-benar ingin maju terus melewati pegunungan. Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa pertempuran ini akan berlanjut untuk beberapa waktu tanpa kemenangan yang jelas dari bagaimana kedua pasukan bertempur. Pasukan besar Kekaisaran Bintang Luo secara bertahap turun di perbatasan mereka, dan dengan cinta Duk Macan Putih untuk tentaranya,
dia mungkin tidak akan maju dengan menggunakan taktik gelombang manusia. Kekuatan individu telah menjadi tidak relevan dan menit di medan perang skala seperti itu. Kekaisaran Sun Moon pasti telah mengaktifkan setiap alat jiwa pengintai mereka, dan Huo Yuhao sama sekali tidak percaya diri dalam menyusup ke perkemahan mereka. Dia hanya bisa mengamati garis depan dan melihat di mana pertempuran terjadi dari jauh, dan berdoa dalam diam untuk Kekaisaran Bintang Luo. Kekaisaran Luo Star hampir tidak menggunakan alat jiwa sama sekali untuk membalas terhadap alat jiwa Kekaisaran Sun Moon. Jangkauan seorang master jiwa sangat terbatas sebagian besar waktu, dan ini benar bahkan untuk titlet Do Luo yang kuat. Insinyur jiwa memiliki keuntungan dalam hal ini. Kekaisaran Luo Bintang harus menderita karena mereka tidak setinggi ini. Dengan kekuatan nasional Star Luo Empire, jika mereka berfokus pada pengembangan alat jiwa sebanyak mungkin setelah Kekaisaran Sun Moon meluncurkan perang suci pertama mereka saat itu, situasi hari ini tidak akan seburuk itu. Ideologi Star Luo Empire bahwa para penguasa jiwa tidak terkalahkan tidak berubah karena perang itu. Sebaliknya, ideologi itu semakin diperkuat. Semoga perang ini memungkinkan Star Luo Empire bangun lebih awal. Meskipun tertunda, jika Kekaisaran Luo Star bisa memenangkan perang ini, maka itu tidak akan terlambat. Setelah beberapa waktu, pemboman dari meriam jiwa dan sinar jiwa yang ditembakkan dari pegunungan Mingdou secara bertahap mulai melemah. Bagaimanapun, botol susu tertutup tidak bisa menopang mereka tanpa batas waktu. Alat jiwa yang cukup kuat untuk mengancam Sage Jiwa 7 Cincin mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa. Setelah sekian lama, Kekaisaran Sun Moon telah mengkonsumsi botol susu dalam jumlah yang tak terhitung, dan insinyur jiwa mereka telah mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa. Kekaisaran Bintang Luo secara alami menyadari bahwa pertahanan Kekaisaran Matahari Bulan mulai melemah, dan mereka mulai mendorong maju secara bertahap untuk memberi lebih banyak tekanan pada lawan mereka. Meriam jiwa dan serangan sinar Kekaisaran Bulan Matahari tiba-tiba menguat sedikit, dan memaksa Tuan Jiwa Kekaisaran Bintang Luo kembali. Namun, setelah kebangkitan ini, mereka tampaknya telah menghabiskan ons terakhir kekuatan mereka, dan daya tembak mereka semakin melemah. Kekaisaran Bintang Luo tampaknya telah berada di atas angin sepenuhnya. Pada akhirnya, mereka memiliki ribuan guru jiwa yang belum bergabung dalam pertempuran. Setelah Tuan Jiwa tingkat atas mereka mencapai keuntungan yang jelas dan menentukan, maka Tuan Jiwa reguler mereka seharusnya tidak memiliki masalah mengisi perimeter pertahanan Mingdou Mountain Range. Keuntungan topografi pegunungan tidak banyak berarti bagi para penguasa jiwa ini. Namun, Huo Yuhao masih mengamati pertempuran dari jauh ketika dia tiba-tiba merasa sedikit tertahan. Dia terus merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia bahkan merasakan sensasi samar yang samar. Penguasa jiwa Star Luo Empire mendorong sekali lagi, sementara perlawanan Kekaisaran Sunmu secara mencolok lebih lemah saat ini. Master jiwa perlahan mendorong maju ke titik di mana mereka bisa menggunakan keterampilan jiwa jarak jauh untuk menyerang depan defensif pegunungan Mingdou, di mana para insinyur jiwa ditempatkan. Apakah firasat aku salah? Sepertinya Kekaisaran Sun Moon tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk terus melawan, dan cahaya yang kuat mulai berkedip-kedip di banyak master jiwa tingkat atas Star Luo Empire. Lingkaran cahaya dari cincin jiwa bahkan lebih mencolok di langit malam, pertanda bahwa para master jiwa ini akan melepaskan serangan jarak jauh. Ada begitu banyak Sage Jiwa 7 Cincin yang selama bahkan sepertiga dari mereka dapat melepaskan kemampuan ofensif mereka, itu akan menjadi pukulan besar melawan Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Sun Moon hampir tidak memiliki kesempatan untuk mengubah gelombang pertempuran ketika itu terjadi. Huo Yuhao masih berpikir untuk dirinya sendiri ketika dia tiba-tiba mendengus dan jatuh dari langit. Ketakutan yang tak terlukiskan menjalari tubuhnya dalam sekejap. Deteksi spiritual yang telah dia lepaskan hancur, dan dia merasa seolah-olah seluruh dunia dimusnahkan pada saat itu. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan tubuhnya, tetapi terornya membuatnya bergetar dan bergetar tak terkendali. Itu, apa itu? Dia hanya merasakan aura apokaliptik seperti ini sebelumnya, ketika Dewa Binatang, Ditian, meletus dalam kemarahan yang tak terkendali di atas kota Shrek, saat dia bersiap untuk memusnahkan kota Shrek, berapapun biayanya. Tapi saat itu, kekuatan Ditian tidak dirilis pada akhirnya. Aura menakutkan ini yang tiba-tiba muncul pada saat ini menyebar dengan cepat. Sinar cahaya putih meledak dari salah satu puncak tinggi pegunungan Mingdou tanpa peringatan sama sekali. Pilar putih ini setebal tangki air, tetapi tidak terasa atau tampak sangat kuat sama sekali. Warnanya putih mengerikan, dan berubah menjadi pilar beberapa ribu meter sepanjang itu muncul di langit dan menyapu ke arah luar secara horizontal. Cahaya macam apa itu? Waktu sendiri tampak membeku pada saat pilar ini muncul, dan semua ruang diiris terbuka kemanapun ia melintas. Namun,
Fenomena khas yang akan terjadi ketika udara terkoyak, di mana kekuatan hisap yang sangat besar diproduksi, tidak terjadi. Rasanya seolah-olah ruang di dunia lain telah benar-benar beku dan terintimidasi oleh pilar ini. Itu terlalu cepat, ke titik di mana tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Master jiwa tingkat atas yang menekan pegunungan Mingdou jauh lebih kompak dari sebelumnya, dan pilar putih ini menyapu orang-orang yang dikemas berdekatan. Kekosongan. Setelah pilar putih ini menyapu mereka, perasaan pertama yang dirasakan semua orang adalah kekosongan.